Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Anak-anak ustazah, hari ini kita bertemu dalam pelajaran PAI. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang perilaku terpuji, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan mengetahui contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, perilaku hormat dan patuh kepada guru. Yang ketiga, kita akan mengetahui sikap-sikap yang baik. Yang keempat, kita akan mengetahui sikap bersyukur, pemaaf, jujur, dan percaya diri. Sebelum memasuki materi pelajaran, yuk kita sama-sama membuka pelajaran kita dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang perilaku hormat dan patuh pada orang tua atau perilaku terpuji, anak-anak ustazah sudah tahu belum apa itu pengertian dari perilaku terpuji? Ya, benar sekali. Perilaku terpuji adalah segala sikap, ucapan, dan perbuatan baik yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan norma aturan yang berlaku. Nah, sedangkan untuk pengertian hormat dan patuh pada orang tua dan guru yaitu menjalankan kewajiban kita sebagai seorang anak dan siswa untuk menaati perkataan guru dan orang tua, tidak membantah dan tidak menyakiti kedua orang tua kita dan juga guru kita. Nah, anak-anak ustazah, kita sebagai seorang anak sudah sepatutnya kita selalu menghormati dan patuh kepada orang tua kita, karena orang tua kita lah yang selalu merawat kita dari kita kecil hingga dewasa. Salah satu contoh untuk kita menghormati orang tua kita yaitu dengan menuruti perintahnya, membantu kedua orang tua kita di rumah, berbicara sopan, dan jangan sekali-sekali kita mengatakan kepada keduanya perkataan dan jangan sekali-sekali kita membentaknya, dan hendaklah kita selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang baik kepada orang tua kita. Nah, cara untuk menghormati orang tua kita diantaranya yaitu tidak meninggikan suara dan berkata kasar kepada mereka, selalu meminta ridho orang tua dan mengutamakan orang tua kita dalam segala urusan dunia, mengikuti keinginan positif dan saran orang tua kita, dan selalu menjaga nama baik orang tua kita. Anak-anak ustazah, selain kepada orang tua, kita juga harus menunjukkan perilaku hormat dan patuh kita kepada guru kita, karena guru kita lah yang banyak memberikan kita ilmu, yang telah mengajari kita mengaji, membaca, menulis, dan banyak lainnya. Guru kita juga yang telah menjadi orang tua kita di sekolah. Jadi sudah sepatutnya kita menghormati dan memuliakan guru kita. Rasulullah SAW bersabda, muliakanlah orang-orang yang telah memberikanmu pelajaran. Nah, sikap dan perilaku yang menunjukkan hormat dan patuh kepada guru diantaranya yaitu kita tidak menghina atau mencaci guru kita. Kita mendatangi tempat belajar dengan ikhlas, tidak mengobrol saat dan sibuk sendiri saat guru menjelaskan. Gunakan bahasa dan tutur kata yang baik saat berbicara kepada guru, tidak menyeletuk kalimat yang tidak baik.
atau berfaedah. Anak ustazah, perilaku terpuji yang selanjutnya yaitu menunjukkan sikap yang baik. Menunjukkan sikap yang baik, yang pertama yaitu menunjukkan sikap sopan santun kita saat berbicara. Agama Islam mengajarkan kepada kita etika dan adab saat berbicara. Jika kita berbicara kepada orang tua atau guru kita, hendaklah kita merendahkan suara kita. Dan jika orang tua atau guru kita sedang berbicara, hendaklah kita menyimak dan mendengar baik-baik apa yang mereka bicarakan. Nah, anak-anak ustazah, dalam berbicara juga kita harus menimbang apa yang akan kita ucapkan. Kita tidak boleh membicarakan dusta atau adu domba, dan kita tidak boleh mengunjing ataupun mengolok-olok kejelekan atau keburukan orang lain. Kita harus menghindari perkataan yang dapat membuat perdebatan panjang yang akan membuat perselisihan dengan orang lain. Jadi anak-anak ustazah, kita harus memperhatikan apa yang harus kita bicarakan. Menunjukkan sikap yang baik yang kedua yaitu menjaga adab bersin. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa bersin itu dari Allah dan menguap itu dari setan. Maka saat kita bersin, kita hendaknya memperhatikan etika atau adab-adab saat bersin. Nah, anak-anak ustazah sudah tahu belum adab-adab saat bersin? Kalau belum, yuk kita perhatikan video berikut ini. Hai teman-teman, tahukah kalian Islam mengajarkan adab ketika bersin? Jika salah seorang kita bersin, hendaknya ia bertahmid dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi orang yang mendengarnya, hendaknya ia membaca tasmid dengan mengucapkan Yarhamukallah. Yarhamukallah. Kemudian orang yang bersin tadi membalasnya dengan Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang kamu bersin, hendaknya ia mengucapkan Alhamdulillah, dan hendaknya saudaranya atau sahabatnya mengucapkan kepadanya Yarhamukallah. Maka apabila ia mengucapkan Yarhamukallah kepadanya, ia mengucapkan Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5756. Ingat ya, tasmid atau yarhamukallah hanya diucapkan apabila orang yang bersin tadi membaca Alhamdulillah. Apabila ia tidak membaca, maka tidak diperintahkan mengucapkan tasmid. Sikap terpuji yang terakhir yaitu menunjukkan sikap bersyukur, pemaaf, jujur, dan percaya diri. Nah, yang pertama yaitu menunjukkan sikap bersyukur. Anak-anak ustazah sudah tahu apa itu artinya bersyukur? Nah, bersyukur adalah ungkapan hati, ucapan, maupun tindakan kita atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Nah, bersyukur ini terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, bersyukur dengan hati, artinya meyakini bahwa segala nikmat asalnya dari Allah. Yang kedua, bersyukur dengan lisan, artinya kita harus selalu mengucapkan kalimat-kalimat tasyibah yang seperti contoh kalimat tasbih yaitu Bismillah. Yang kedua, kalimat tahmid yaitu Alhamdulillah. Yang ketiga, kalimat tahlil yaitu La ilaha illallah. Yang keempat yaitu kalimat takbir dengan Allahu Akbar. Nah, bersyukur dan yang selanjutnya yaitu bersyukur dengan amal perbuatan. Artinya kita harus memperbanyak amal-amal salih kita. Nah, kita menyembah dan beribadah kepada Allah sesungguhnya adalah contoh dari wujud bersyukur kita kepada Allah. Yang kedua yaitu menunjukkan sikap pemaaf. Sikap pemaaf merupakan salah satu tanda orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bersikap pemaaf adalah tidak mudah marah, selalu memaafkan kesalahan orang lain. Nah, dalam ajaran Islam, memberi maaf lebih dulu diutamakan daripada orang yang meminta maaf. Maka dari itu anak ustazah, sebelum orang meminta maaf, kita harus selalu memaafkan orang terlebih dahulu ya. Nah, yang ketiga yaitu menunjukkan sikap jujur. Sikap jujur artinya berbuat apa adanya, tidak berbohong, baik perkataan maupun perbuatannya tidak berlawanan. Nah, dalam agama Islam mengajarkan kepada kita agar selalu jujur dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah, dan dimanapun. Jadi anak-anak ustazah harus menunjukkan sikap jujur ya.
Nah, yang terakhir yaitu menunjukkan sikap percaya diri. Percaya diri adalah salah satu perilaku yang terpuji. Percaya diri harus dapat ditunjukkan di mana saja, baik di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Salah satu contoh percaya diri yaitu kita berani dalam menyampaikan pendapat kita, atau saat kita mengerjakan soal-soal latihan yang diberikan oleh guru, kita dapat mengerjakannya sendiri, tidak menyontek dan tidak bertanya kepada teman yang lain. Itu adalah salah satu contoh percaya diri. Nah, anak-anak ustazah, itulah tadi materi pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari, anak-anak ustazah dapat pahami dengan baik. Nah, kita bertemu lagi di pelajaran selanjutnya. Apabila ustazah ada salah, ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.